Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk mempelajari skema Unimorph ini. Yang terakhir saya membaca paper khusus tentang skema Unimorph. Papernya cukup panjang, jadi perlu dibagi dalam beberapa sesi ya, yang sudah introduction, overview, dan metodologi untuk konstruksi skema. Nah, sekarang saya akan coba melanjutkan mempelajari untuk guideline anotasi dan nanti untuk skemanya itu sendiri, yaitu himpunan dari dimension of meaning dan fiturnya. Ya, ini adalah papernya ya, di mana di daftar di sini ada introduction, overview, construction of methodology sudah, kemudian annotation, formatting guidelines, petunjuk untuk anotasinya, untuk anotasi datanya. Ini ada berapa halaman ya? Ada sedikit, cuma satu halaman, lebih dikit. Ya, jadi fitur skema Unimorph, fitur-fiturnya itu diassign sesuai dengan makna ya, atau meaning dari kata atau morfem. Ya, prinsip utamanya adalah untuk ini contohnya untuk di datif, ini contoh datif ya. Untuk yang harus dipatuhi ya, untuk menghindari jebakan ini apa maksudnya apa ya. Contohnya di datif, ada seperti contohnya, mayoritas dari morfem atau kata akan mempunyai fitur dari jumlah dimensi yang terbatas ya. Jadi contohnya yang sebelumnya ya, yang pernah dilihatkan ini, misalkan ini ada cuma 2, ada 3, ini 3, ini 3 ya, jadi jumlahnya terbatas ya, dari 23, bukan 20 ya, 23 ya, karena saya kira untuk satu dimensi itu tidak lebih dari satu fitur, hanya satu fitur ya, artinya maksimal himpunan fitur untuk sebuah kata atau morfem ini adalah 23, dan itu sepertinya sangat-sangat jarang atau mungkin malah nggak mungkin ya. Artinya ada yang misalkan kalau tinjauan awalnya itu kan dari part of speech, jadi kalau misalkan antara noun sama misalkan verb itu ya, kalau noun itu yang biasanya temennya gitu, atau yang asosiasinya itu adalah
ini apa, misalkan dimensi apa saja. Kemudian kalau misalkan kalau non dimensi apa saja, kalau for dimensi apa saja, sepertinya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mungkin kalau 23 ya 23 fitur untuk sebuah inflected word form yang sama. Ya, jadi di sini adalah hanya limited number of dimension of meaning specified dalam sebuah morfem atau kata. Ya, kemudian setiap dimension yang dipilih yang sesuai yang dispecified ini, ya satu dimension ya satu aja, satu fitur aja ya. Seperti contohnya misalkan kata Spanish ini, hablaste ya. Kata Spanish hablaste ini ya. Kata Spanish hablaste ini yang artinya you spoke, dalam contoh nomor 1 ini ya, contoh nomor 1 ini yang artinya you spoke singular, you itu you singular, ini spoke, hanya ada 7 dimensi dari total 23 dimensi, ada 7 dimensinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensi untuk kata hablaste ini ya. Dan setiap dimensi, 7 dimensi ini ya, dimensi itu harus ada yang kita tentukan ininya apa, fiturnya. Seperti ini planetness, ini ada fin, kemudian ada mode ini in, dan seterusnya. Jadi tidak lebih dari 1, tapi juga tidak kosong, artinya tidak hanya levelnya dimensi, tapi levelnya harus sampai ke fitur ya, levelnya sampai segitu. Kemudian di sini ya, ini mappingnya, di sini adalah mappingnya ini hablaste is spoke, kemudian di mapping kan ini speak ya, bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya, fin. Jadi di sini diambilkan dari sini fiturnya ya, diambilkan dari fiturnya. Kemudian ini dimensionnya di sini tidak dituliskan karena udah label-label fitur itu udah unik untuk semua, total 212 fitur itu ya. Ya meskipun jadi nggak begitu kelihatan di sini dimensinya apa ya, kalau kita ini dimensi apa, ini dimensi apa gitu ya. Oke. Ya, kemudian dimensi itu tidak fitur specification ya, tidak mempunyai fitur spesifikan dan simply be left blank ya. Seperti contoh kata Spanyol oh iya, maksudnya mungkin ini kan dari 23 hanya 7, yang lain kosongin aja, maksudnya nggak ditulis gitu ya. Iya, iya, ini apa ini maksudnya ya, kenapa Spanish verb do not mark evidence. So evidence, fitur evidentially is specified. Ya, evidentially, fitur evidentially
Atau maksudnya kenapa di sini nggak ada orientasinya pas ya? Fitur evidentially ditentukan evidentially. Yang mana evidentially ya? Di sini sebagai alternatif jika sebuah dimensi bisa mengambil sembarang nilai fitur ya, ini diindikasikan dengan asterisk ya, diindikasikan dengan asterisk as the value of dimension. For example, jika Braster unspecified originally because it is compatible with any evidentially. Jadi bisa lebih dari satu dalam sebuah dimensi, ada banyak fitur bisa memenuhi semua itu, jadi adding column in the table evaluation and specifying. Oh, ini fiturnya bintang ini ya, jadi saya kira mungkin seperti ini ya. Saya kira ini adalah misalkan gini, misalkan contohnya gender, misalkan gender ya, misalkan gender di sini kan ada gender itu ada bisa feminin, maskulin, yang jelas. Ini ada juga yang lain-lain. Gender, feminin, maskulin. Nah, kemudian kalau sebuah kata bisa gendernya semuanya, mungkin jadi ditulis gender tapi dibintangin gitu ya. Dan dikosongin, tidak ada gender tapi dibintangin gitu, barang sepertinya seperti itu ya. Ya, terus sebenarnya kosongin ya. Jadi, berarti artinya ada yang diberi asterisk ya. Tapi perlu lebih jelas lagi, yang diberi asterisk itu yang contohnya yang seperti apa, apakah yang seperti gender tadi. Saya itu artinya kalau diberi asterisk gendernya, kemudian itu artinya berlaku untuk semua fitur di dalam dimensi gender ya. Oh ya, ini sebagai alternatifnya ya. Sebenarnya bisa tadi yang mungkin tidak dinyatakan, tapi sebagai alternatif bisa dipelajari ini ya, mungkin sebagai alternatif aja ya. Tapi kalau saya lihat ya, di sini ya, kalau di sini ya, yang bintang itu sepertinya nggak ada ya, yang asterisk. Oh sebentar, ini asterisk yang ini kenapa ini beri asterisk untuk inflected, padahal kalau asterisk itu biasanya kan maksudnya di depan sebuah kata itu kata yang tidak benar ya, tapi ini ada 74. Ini bahasa Inggris, kenapa tulisannya seperti ini ya. Ini kita lihat ya, kenapa ini counter attracted, ini tidak dibintangi juga asterisk ya. Coba kita lihat, atau sebenarnya nggak ada. Oh, kalau di sini kan memang kata-kata yang ini yang memang yang udah umum, bintang 2 ini. F word. Ada lagi depan bintang, depan kata, bukan hanya bintang toh gitu ya. Enggak bintang aja. Ini juga kenapa ada yang bintang aja, tidak ada kata-katanya yang artinya. Oke, mungkin belum begitu jelas ya bagi saya ya. Oke, kemudian berikutnya
satu konsekuensi dari menentukan fitur adalah yang most fine grain, yang paling lembut, yang paling kecil, yang basic, yang tidak bisa direduce distinction semantiknya dalam dimensi meaning. Jika sebuah dimensi yang tidak bisa di-capture untuk single fitur, ya jadi ya, gini ya, mungkin saya kira kalau ada satu dimensi itu yang bisa cocok itu ada lebih dari satu fitur di dalam dimensi itu. Nah, kemudian fiturnya jadi satu dimensi lebih dari satu fitur. Ya saya kira sebenarnya masuk akal juga ya. Masuk akal juga dan nanti misalkan contohnya ya, contohnya adalah seperti di sini. Ya, misalkan di sini gender cocok bisa untuk feminin dan maskulin, tapi tidak untuk yang lain ini. Ya bisa juga mungkin ya saya kira. Nah itu bagaimana? Bagaimana kalau ada situasi yang seperti itu? Ya jika sebuah dimension of meaning tidak bisa di-capture dengan sebuah single simple fitur saja, saya kira seperti itu, maka fitur-fitur yang digunakan bisa conjoin. Misalkan X plus Y, di mana X dan Y adalah dua non-identical simple fitur. Oh ya, oke. Jadi tadi di sini contohnya bahwa satu dimensi itu satu fitur, ya mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi bisa juga sebenarnya satu dimensi itu yang cocoknya lebih dari satu fitur. Lebih dari si fitur. Tapi kalau setengah fitur katakanlah gitu ya. Hanya separuh dari fitur aja yang sesuai itu tidak bisa ya saya kira. Pengertian saya seperti itu karena kan fitur itu yang paling kecil, yang butiran yang paling kecil, fine grain, satuan yang paling kecil untuk meaning. Tapi kalau dalam satu dimensi ada dua bisa di sini meskipun sepertinya jarang ya. Berarti kasih plus ini. Kemudian atau ada seperti ini. Kalau conjoin atau disjunctive atau relationship dengan seperti ini. Pakai kurung kurawal X, Y atau tidak X ya, tidak X ya. Iya, ya menarik juga ya, tidak X, tidak. Misalkan di sini, ya misalkan di sini ada gender yang paling tidak feminim misalkan gitu. Ya bisa juga, kemudian nanti bisa juga jadi ekspresi ya yang lebih kompleks dari contoh-contoh di sini atau alternatif di sini ya. Ya, tapi ini banyak kan sepertinya single fitur aja untuk setiap dimensi. Sebagai contoh untuk feature conjunction ya, conjunction plus ini misalkan untuk case-nya incisive ya, case untuk case di sini ya, case banyak case ini. Case-nya tadi adalah misalkan incisive ya, ini fiturnya ya.
atau asesif, mungkin asesif ini asesif. Kita cari dari asesif model mungkin ini asesif atau ini asesif ya. Jadi kemudian yang penting not asesif ya. Jadi di sini yang inasisif ya. Ya kemudian di sini asisif inasisif nulisnya gimana? Kalau di sini inasisif ada. Ini nama ditulisnya ini kalau yang inasisif ditulisnya in plus s atau s plus in, artinya sebenarnya mungkin dua fitur ini ya, atau in itu ada fitur in ini udah diurut di sini ini ada in, jadi in plus atau dan ya, dan asisif ini. Jadi yang dari banyak ya di case ini, dimension case ada 32 kalau misalnya. Nah ini yang dipilih itu adalah in dan asisif. Mungkin maksudnya tadi saya salah ini. In asisif maksudnya in dan asisif. Bisa dibolak-balik in plus s ISS atau ISS plus in sama saja. Jadi karena digabungkan aja ini apakah urutannya tidak ini ya tidak mempengaruhi ya urutan itu. Ya urutan itu tidak mempengaruhi. Kemudian ini contohnya seperti itu. Jadi mungkin ini ada penggabungannya bukan hanya koma tapi dan koma itu artinya kalau di sini koma mungkin kalau dalam pengertian saya berarti dan. Kalau misalkan misalkan ada komanya yang saya sebenarnya dan atau conjoin ya. Tapi bisa juga disjunctive ya, yaitu or, pilih salah satu ya, atau negatif atau non, negasinya yang bukan, bisa juga ya. Jadi ada and or non ya. Yang and fitur-fiturnya and pakai plus itu atau or ya. Ini garis miring ya, garis miring dan dikasih kurung awal lainnya. Kemudian non, kurung awal sini ya. Jadi yang and, or, dan non. Ya, ini kita berbicara tentang annotation formatting guidelines ya. Kemudian ini udah sampai sini, negasi udah. Kemudian oblique case also occur, for example in English, pronoun such as him, pronoun him, her, them merupakan direct object ya. Direct object itu di case datif berapa itu banyak direct object as well as object. Jadi bisa direct object, bisa object of preposition. Ya, jadi ini contohnya misalkan in plus all. Ya, karena bisa dua-duanya. Ini contoh kalau yang or, kalau ini n ya, ini n plus itu ini or. Ya, contohnya misalkan apa? Ya, atau him, her, them itu pronoun itu ada. Apakah ada di situ? Di data Unimorph.
coba apa pronoun him ya, him atau her atau them ya. Coba him, kita cari him ya. Sini ya, him kita cari him. Search him gitu, cepat nggak? Ternyata searching gini. Ini spasi nggak ada, langsung cari aja. Iya, di sini nggak ada. Ya, ini contohnya berarti apa? Contohnya pronoun. Atau ini, into ya. Atau contohnya bahasa Inggris. Non-nom. Iya. Non-nom. Coba ada nggak non-nom ini? Untuk kata apa ini? Coba kita lihat. Search. Non-nom ini. Ya. Non-nom. Pakai kurung awal. Search. Nom, kalau nomnya ya, jadi sepertinya kan contoh kasus muncul sih nggak ada kayaknya seperti ini ya. Oke, tapi secara konsepnya dan gitu non-nom atau bisa juga expression gitu. Non-nom atau ya, bisa juga komplek conjoin di sini. Oke, ini adalah guideline untuk anotasi ya. Untuk guideline untuk anotasi seperti itu ya. Jadi pada yang kalau yang saya baca, kalau saya lihat untuk data untuk bahasa Inggris itu seperti itu ya. Jadi satu dimensi satu fitur, tapi ternyata bisa dan boleh ya di Unigram Unimorph untuk satu dimensi lebih dari satu fitur. Bahkan ada kondisi-kondisi yang kemudian diekspresikan dengan and atau or atau non. Mungkin saya kira cukup ya untuk annotation from template kan. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Jadi saya akan ini dulu berhentikan dulu videonya di sini. Insya Allah berikutnya akan kita bicarakan intinya skemanya itu sendiri, yaitu ini dimension of meaning dan fitur.